Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel Pasya, NIM 12 dari jurusan Hukum Tata Negara Siasah semester 2. Dan di sini Pak saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai tugas ujian akhir semester untuk program studi hukum adat. Adapun Bapak memberikan 3 soal. Soal yang pertama yaitu saya suruh menjelaskan sistem kekerabatan, sistem perkawinan, kewarisan, dan penyelesaian masalah dari masyarakat hukum adat Minang, Batak, Jawa, dan Melayu. Nah, saya akan membahas dari Minang terlebih dahulu. Di Minang itu sistem kekerabatannya menggunakan sistem matrilineal, di mana seorang anak yaitu mengikuti garis keturunan dari ibunya. Nah, yang mana bisa kita cari contoh seorang ibu itu mempunyai gelar di Minang itu Piliang misalnya, maka anaknya juga ikut mendapatkan gelar Piliang dari ibunya. Walaupun ayahnya juga mendapatkan gelar, tetapi gelar ayahnya ini tidak akan dipakai kepada anaknya gitu. Nah, begitu sistem kerabatannya. Di sistem perkawinannya adalah sistem eksogami, yaitu di mana harus menikah harus menikah dengan suku yang berbeda, tidak bisa menikah dengan sesama suku. Misalnya dia punya suku Piliang misalnya, maka tidak boleh sesama Piliang ini saling menikah gitu. Harus yang berbeda suku, seperti sukunya Caniago, Piliang ibunya menikah dengan Caniago dari ayahnya gitu. Itu boleh. Yang tidak boleh itu sesama Piliang gitu. Nah, terkadang orang juga menyebut sistem perkawinannya itu endogami. Karena apa? Karena acuannya itu pada suatu Minang Minang itu dinamakan sebagai suatu klan, di mana mereka itu lebih diutamakan menikah dengan orang sesama Minang. Itu yang lebih afdalnya, kata orang itu, lebih diutamakan menikah dengan sesama orang Minang dan bukan keluar dari adat Minang gitu. Masih di dalam suku Minang, sesama orang Minang. Maka dari itu disebut sistem perkawinannya endogami. Sistem kewarisannya itu mengikuti dari garis keturunan ibu. Karena mereka ini memakai sistem matrilineal, oleh karenanya lebih diutamakan anak perempuan yang mendapat warisan dibandingkan anak laki-laki. Karena di Minangkabau itu sosok perempuan itu sangatlah mulia bagi mereka. Nah, dan anak perempuan ini berhak untuk harta pusaka tinggi. Nah, gitu Pak. Harta pusaka tinggi itu adalah harta yang dimiliki oleh keluarga dari pihak ibu atau perempuan. Dari harta ini pewaris hanya diberikan hak pengelolaan, bukan kepemilikan, dan tidak boleh dijual atau digadaikan secara sepihak atau seorang. Harus ada kesepakatan bersama. Nah, hasil dari pendapatan harta itu akan dibagi-bagi rata sesuai dengan jumlah kerabat dan keluarga itu. Berapa keluarga, berapa kerabatnya itu dihitung, maka dibagikan sama rata gitu. Nah, harta pusaka tinggi itu berupa tanah, sawah, ladang, dan lain-lain sebagainya. Ada juga harta pusaka tinggi itu berupa seperti lambang kebesaran, rumah adat, keris, dan pakaian adat, Pak. Daerah Minang itu. Ada juga namanya harta pusaka rendah. Harta pusaka rendah ini yaitu harta yang diperoleh dari penghasilan kedua orang tua gitu. Penyelesaian masalah mereka itu ada dengan cara musyawarah, yaitu dengan ditengahi oleh nenek mama atau penghulu. Dan jika permasalahannya belum selesai, maka di mana salah satu pihak merasa bahwa masih belum terdapat jalan keluar dari permasalahannya, maka akan dilanjutkan ke jalur hukum, termasuk ke adat Batak. Adat Batak ini berbeda dengan suku Minang, Pak ya. Sistem kekerabatannya memakai sistem patrilineal, di mana anak itu mengikuti garis keturunan dari ayah. Ini bisa kita lihat sendiri perbedaannya dengan orang Minang. Orang Minang itu mengambil gelar dari nama ibunya, sementara orang Batak mengambil gelar dari nama ayahnya atau marga ayahnya. Sebagai contoh, ayahnya bermarga Hasibuan, maka anaknya juga dapat marga dari ayahnya juga Hasibuan nama akhirnya itu. Sama juga dengan Minang tadi. Seperti sistem perkawinannya itu eksogami, yaitu mereka menikah dengan orang yang berbeda suku dari mereka atau sesama suku tetapi berbeda gelar. Misalnya
Contohnya anak laki-laki marganya atau gelarnya Hasibuan, tapi si perempuannya itu bermarga lain, misalnya Siregar misalnya. Nah itu boleh menikah, ya boleh, karena kalau sesama Hasibuan itu tidak bisa, dikarenakan mereka menganggap yang semarga itu adalah saudaranya sendiri gitu Pak. Di dalam sistem pembagian harta warisan itu, dikarenakan sistemnya patrilineal, maka yang mendapatkan warisan itu adalah anak laki-laki. Ya, karena di Batak ini berbeda dengan di Minang, itu kaum laki-laki lebih tinggi daripada kaum perempuan. Nah, oleh karenanya laki-laki ini lebih diutamakan untuk mendapatkan warisan, sedangkan anak perempuan itu hanya mendapatkan warisan bagian orang tua dari suaminya saja, bagian dari mertuanya saja, atau dengan cara hibah. Adapun kekhususan anak laki-laki, ini khusus nih Pak, di Batak ini anak laki-laki yang paling kecil itu mendapatkan warisan khusus, mana berupa anak pusaka atau rumah peninggalan orang tuanya. Tetapi konsekuensinya anak bungsu itu tidak boleh atau tidak bisa keluar meninggalkan desa atau kampungnya Pak. Nah gitu. Tetapi jika tidak memiliki anak laki-laki, kedua orang tuanya ini akan jatuh ke saudara ayahnya, begitu. Jadi kalau dia tidak memiliki anak laki-laki, bukan pergi ke anak perempuannya, bukan, tapi ke saudara ayahnya, begitu Pak. Cara penyelesaian masalah di adat Batak ini itu masih juga menggunakan prinsip kekeluargaan, di mana dia memakai ketua adat sebagai penengah atau penyelesaian awal sebelum berlanjut ke pengadilan. Contohnya itu masyarakat Batak Toba itu ada namanya Dalihan Natolu, yang berperan penting dalam upacara adat perkawinan dan juga penting dalam mengambil suatu keputusan, misalnya tindak pidana gitu yang ada di masyarakat. Nah, kita langsung ke Melayu. Di Melayu itu sistem kekeluargaannya menggunakan sistem parental atau bilateral, di mana sistem itu menarik garis keturunan dari kedua orang tua. Kedudukan antara suami istri ini seimbang, tidak ada yang diutamakan antara ibu ataupun ayahnya. Nah, karena sistem kerabatannya parental, anaknya dapat terhubung dengan kedua orang tuanya sekaligus kedua kerabat orang tuanya. Jadi anaknya ini bebas menentukan siapa pasangannya tanpa harus memikirkan suku pasangannya. Tidak ada larangan untuk menikah bersama atau berbeda suku gitu Pak. Ya. Sistem kewarisannya ini mengikuti sistem kewarisan hukum Islam, di mana di hukum Islam ini sudah menjadi hukum waris adat bagi masyarakat Melayu, mana semua masyarakat Melayu itu kan beragama Muslim kan. Penetapan bagian ahli waris dan pemberian harta juga kepada ahli waris terkadang dilakukan dengan cara musyawarah secara bersama-sama. Penyelesaian perkaranya itu juga menggunakan sistem kekeluargaan atau musyawarah. Ditengahi juga oleh kepala adat atau lembaga adat. Contohnya itu di Riau, memiliki lembaga adat Melayu Riau. Ya, sanksi dari pelanggaran hukum adat masyarakat ini yaitu ada hukuman ringan berupa denda berupa beras, padi, hewan ternak, perhiasan, dan berbagai benda-benda lainnya yang berharga. Pelanggaran yang berat akan dikenakan hukuman sanksi ketiga, yaitu penghapusan identitas atau pengeluaran identitas dari masyarakat Melayu. Nah, di Jawa sama seperti di suku Melayu tadi, sistem kekerabatan ini juga memakai sistem bilateral atau parental, di mana kedudukan kedua orang tua itu sama. Sistem perkawinan ini juga sama seperti suku Melayu, yaitu bisa endogami juga bisa eksogami. Tidak ada batasan bagi mereka untuk menikah asal dengan sesama agama dan bukan dengan saudara-saudara. Sistem kewarisannya, nah ini yang berbeda. Sistem kewarisan masyarakat adat Jawa itu semua anak mendapatkan hak waris dengan pembagian yang sama. Sistem waris yang hampir sama dengan hukum Islam, di mana anak laki-laki mendapatkan 2 bagian, anak perempuan mendapatkan 1 bagian. Nah, ini disebut juga asas sepikul segendongan, di mana di dalam suku Jawa ini laki-laki lebih banyak dan lebih besar tanggungannya daripada perempuan. Penyelesaian masalah atau perkara yang sama seperti yang sebelumnya, yaitu menggunakan kesepakatan musyawarah atau kekeluargaan yang dikepalai oleh ketua adat atau lembaga adat yang ada di Jawa. Yang kedua itu jelaskan tahap-tahapan yang harus dilalui dalam pelaksanaan perkawinan dari masyarakat adat Batak, Minang, Melayu, dan Jawa. Pertama Batak. Yang pertama itu ada manggaririt, yaitu memilih gadis untuk dijadikan seorang istri sesuai dengan kriteria laki-laki atau keluarganya. Biasanya manggaririt itu dilakukan oleh laki-laki yang sering merantau karena dirinya tidak sempat mencari calon istrinya sendiri. Yang kedua ada mangalehon tanda, atau maksudnya memberi tanda apabila pihak laki-laki
tidak telah menemukan perempuan untuk dijadikan calon istrinya. Ketiga, ada marhusik, yaitu dapat diartikan berbisik-bisik, pembicaraan rahasia atau perundingan antara utusan pihak laki-laki dan dari pihak perempuan, biasanya membahas mahar yang bersifat rahasia. Yang keempat, ada marhata sinamot, yaitu perkenalan resmi antara kedua belah pihak. Yang kelima, ada pundun sawut, yaitu pihak kerabat pria akan mengantarkan ternak yang sudah disembelih untuk diterima oleh wanita. Yang keenam, ada martumpol. Martumpol yaitu acara pertunangan. Dan ketujuh, ada martonggo raja, di mana mengumpulkan seluruh anggota keluarga untuk membahas prosesi adat di hari-hari lebih rinci lagi. Yang ketujuh, ada majalo pasu-pasu untuk para bagason, itu pemberkatan pengantin dan dianggap telah sah menjadi suami istri. Yang ke-8, ada marunju atau alun unju, yaitu pemberkatan dari kedua orang tua serta seluruh keluarga. Ke-9, ada dialap jual, yaitu pesta pernikahan yang jika diselenggarakan di rumah pengantin wanita, maka dilaksanakan acara membawa pengantin wanita ke tempat mempelai pria. Yang 10, ada ditaruhon jual, itu mempelai wanita yang boleh pulang ke rumah orang tuanya setelah mengadakan dialap jual tadi. Ke-11, ada paula une, yaitu saling berkunjung antara keluarga kedua belah pihak pengantin. Ke-12, ada manjae, yaitu permisahan rumah dan pekerjaan apabila sudah berumah tangga, kecuali jika prianya itu anak bungsu. Yang ke-13, ada menikir tangga, itu setelah pengantin membuat rumah sendiri, maka akan ada kunjungan dari kedua orang tua. Nah, kita masuk ke adat Minang. Minang itu ada namanya marase, yaitu calon mempelai wanita mengunjungi pihak keluarga calon mempelai pria. Terus ada meminang dan membimbang tando, itu disebut juga lamaran dan memberikan tanda. Ada juga mahan tasiri, yaitu kedua calon mempelai meminta restu pada anggota keluarga yang dituakan. Babako babaki, yaitu pihak keluarga dari ayah calon mempelai wanita yang disebut dengan babako, menunjukkan kasih sayangnya terhadap calon mempelai wanita. Malam berinai, yaitu menggunakan daun inai yang sudah dihaluskan ke kuku calon mempelai wanita. Menjampi marapulai, yaitu calon mempelai pria akan dijemput untuk menyambangi kediaman calon mempelai wanita untuk melangsungkan akad nikah. Penyambutan di rumah anak daro, yaitu penyambutan calon mempelai pria di rumah calon mempelai wanita. Akad nikah, itu bersanding di pelaminan, kedua mempelai kemudian bersanding di rumah mempelai wanita. Tradisi usai akad nikah itu banyak, karena mengingat waktu jadi saya tidak sebutkan. Di Melayu itu ada merisik, yaitu penyelidikan terhadap calon mempelai perempuan atau seleksi lebih tepatnya dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki. Merasi, yaitu kegiatan meramal keserasian antara pasangan yang akan dijodohkan. Meminang atau melamar serta mengantar tanda, atau pihak laki-laki memberi barang sebagai tanda bukti keseriusan untuk calon perempuannya. Mengantar belanja, di mana membeli hantaran keperluan untuk pesta pernikahan. Kemudian pihak laki-laki mengantar ke kediaman perempuan, mengajak atau mengundang tetangga, menjajak dan menjemput itu mengajak dan mengundang tetangga, keluarga lain, teman atau siapapun untuk datang ke acara pernikahan. Ada menggantung-gantung, yaitu persiapan-persiapan seperti membersihkan dan menghias rumah, atau sering kita sebut dengan dekorasi. Ada juga berandam, yaitu kegiatan mandi dan pencukuran bulu di badan. Ada limau manis, limau setawar, yaitu mengandam mengelilingi calon pengantin perempuan sebanyak 3 kali dengan membawa buah kelapa yang dibentuk seperti puncak gunung dan dililit dengan benang 5 warna. Tujuannya agar calon pengantin memiliki keturunan yang tampan atau cantik. Sedangkan benang 5 warna yang melilit diharapkan rezeki calon pengantin mengalir terus bagaikan air sungai. Dan abrinai, itu mengolesi kuku jari tangan dan kuku jari kaki dengan inai. Tujuannya untuk menolak bala dan melindungi pengantin dari mara bahaya, meningkatkan aura dan cahaya pada pengantin wanita dan memunculkan wibawa pengantin pria. Nah, kita masuk ke Jawa, ada serah-serahan. Keluarga calon mempelai laki-laki mendatangi kediaman keluarga calon mempelai perempuan dengan tujuan melamar putri kedua keluarga tersebut untuk menjadikan istri putra mereka, istiraman. Bertujuan untuk membersihkan jiwa pengantin dari bermacam-macam pikiran ataupun pengaruh jahat, pais atau ngeri atau menghilangkan rambut-rambut halus di wajah calon mempelai perempuan agar tampak bersih dan bercahaya. Dodol Dawet, itu menjual dawet melambangkan agar dalam upacara pernikahan yang akan dilangsungkan dikunjungi banyak tamu dan dawet pun laris terjual. Uniknya dalam upacara ini penjualnya adalah ibu dari calon istri, sementara itu pembelinya para tamu saudara yang hadir dan dibayar menggunakan pecahan genting.
Midodareni, yaitu upacara ini dilangsungkan setelah proses siraman yang dimaksudkan menjadikan sang mempelai perempuan secantik Dewi Widodari. Upacara panggih, yaitu posisi dimulai dengan datangnya calon mempelai pria dan rombongan kediaman calon mempelai perempuan yang berhenti di depan pintu masuk. Tujuannya agar upacara pernikahan selalu berjalan lancar tanpa adanya gangguan. Upacara balang suruh, yaitu kedua mempelai akan saling melempari ikatan daun sirih yang diisi kapur sirih dan diikat benang. Gunanya sama, yaitu untuk mengusir roh jahat dalam diri masing-masing calon mempelai. Yang terakhir, soalan nomor 3, yaitu cari artikel atau jurnal yang menjelaskan tentang keberfungsian dari lembaga adat di masyarakat adat. Yang saya pilih adalah Minang dan Batak. Pertama, ini ada nama jurnalnya itu Diponegoro of Journal nih. Judulnya itu Kewenangan Kerapatan Adat Nagari atau KAN dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di negeri Kota Baru Kabupaten Solo berdasarkan Perda Sumatera Barat nomor 6 tahun 2008. Itu edisi ke-6 atau volume ke-6 nomor 2 tahun 2017. Lembaga adatnya Universitas Diponegoro, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum. Nah, dari jurnal ini saya baca, dapat saya simpulkan bahwa di Sumatera Barat itu terdapat lembaga adat yang bernama KAN, yaitu Kerapatan Adat Nagari. Tugasnya yaitu mengurus urusan adat dan istiadat di dalam nagari. Maksudnya di dalam adat Minang gitu. KAN memiliki kewenangan dalam membantu menyelesaikan permasalahan sengketa tanah di Kota Solo. Mereka membantu penyelesaian permasalahan tersebut dengan mempertahankan aturan-aturan adat yang berlaku di masyarakat Minang. Permasalahan tersebut harus diselesaikan oleh nenek mamak terlebih dahulu, dan jika tidak dapat diselesaikan maka baru dibantu oleh KAN sampai permasalahan tersebut selesai. Ini ada jurnal kedua juga yang berjudul Jurnal Hukum Positium. Jurnal Hukum Positium judulnya yaitu Peranan Dalihan Natolu sebagai tiang penyelesaian perkara pidana yang terjadi pada masyarakat Batak Toba di perantauan. Itu ada edisinya kelima atau volume kelima nomor 2 tahun 2020, Desember kemarin, Pak. Lembaga Universitas Singa Perbangsa Karawang, Jawa Barat. Yang saya simpulkan di sini adalah dalam jurnal ini dijelaskan bahwa Dalihan Natolu atau tiga tiang tungku adalah lembaga adat masyarakat dari Batak Toba yang terdiri dari Sumba Marhola-Hula, Efek Marboru, Manat Mardonggan, Tubuh. Dalihan Natolu ini mengurus penyelesaian perkaraan pidana yang dilakukan masyarakat Batak Toba di luar daerah, salah satunya Kabupaten Karawang, dalam penyelesaian masalah. Maka dilakukan persidangan yang dikepalai oleh hakim adat. Lalu dikumpulkanlah pihak korban, pelaku, saksi, dan lain-lainnya sampai permasalahan ini selesai gitu. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.